of us to survive. It's imperative that we try. Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung dengan saya nih, seorang teman kongko BB69, yakni admin dari Sini Aja Channel. Apa kabar nih Mas Alfian? Halo, halo BB69. Baik, baik. Gimana kabarnya Mas BB69 nih adminnya? Puji Tuhan, sehat-sehat. Gimana puasanya, Bre? Good. Wah, lancar banget. Nggak bolong, nggak bolong. Bentar lagi kita udah mau ini ya, Lebaran ya, Bre ya? Iya, bener banget udah mau menang nih kita. Nggak berasa nih, nggak berasa ya kita ya. Aduh. Bre, Yap. ngomong nih, Bre. Kemarin itu kan baru dapat rekomendasi nih dari Mas nih, nonton film di Netflix nih. Judul Yap. nih, Bre. Stowaway. Wah, itu tuh saya tuh langsung nonton tuh karena direkomendasi nih. Nah, kira-kira nih kalau Yap. Mas ngomongin nih, istilahnya kalau nonton, melihat atau istilahnya merasakan atau pengalaman menontonnya dari Stowaway ini gimana nih? Stowaway ya. Ini kan ditulis sama Joe Pena ya. Film-filmnya itu, aduh aku lupa. Tapi sebagian besar ketika aku nonton nih itu kayak ngerasa agak ngantuk sih, jujur. Karena ceritanya itu bisa dibilang agak flat gitu ya. Jadi kayak nggak ada tension naik turunnya yang apa istilahnya banyak. Jadi kayak kurang aja, kayak biasa aja, ngalirnya biasa aja gitu, datar. Jadi rasanya agak bosan dan sedikit agak ngantuk di durasi 2 jam itu, kayak ngantuk gitu. Kalau dari Mas Setiawan sendiri gimana? Ya, kalau Stowaway itu kan, kalau sebenarnya itu kan premis-premisnya itu kan kurang lebih kan udah pernah diangkat ya, baik itu di Graffiti lah atau beberapa film lainnya nih. Dan memang sih kalau dari si Joe Pena ini, kemarin kan kalau nggak salah dia sutradarain si Arctic juga ya kalau nggak salah ya. Nah, dia itu memang sepertinya Ya, itu kalau misalnya. punya tipe penceritaannya itu ingin seperti natural. Dan nanti baik itu konfliknya, dia itu seolah-olah ini nggak mau terlalu bombastis seperti dalam nanti film-film Hollywood lainnya nih. Dan saya menonton ini sih kebetulan sih saya sih enjoy aja sih. Tapi saya mengerti sih di mana kalau banyak review-review yang merasa bosen ya dalam arti ya. Karena ya tadi itu dia ini Iya. ini seolah-olah ini ingin mengalir seperti seolah-olah ini loh yang kejadian di kenyataan itu ya seperti ini, nggak ada yang terlalu bombastis nih, nggak terlalu naik turun, emosinya dimainin, harus ada yang nangis, harus ada yang berantem, harus ada istilahnya yang bunuh-bunuhan. Kan biasanya kan kalau film kayak gini kan, wah ini kan soalnya gini kan ceritanya kan gini. Ada Ceritanya ini kan konfliknya gitu. betul. Ceritanya Ada konfliknya, jadi kayak biasanya kayak harus dibunuh, terus kayak ada biasanya kalau yang ada remaja-remajanya pasti ada drama cintanya di dalam, ada misalnya ada bumbu-bumbu yang ya 18 plus, biasanya kayak kalau istilahnya kayak apa ya, mempertahankan hidup itu. Kalau misalkan di banyak biasanya kan kayak film, gue belum nonton film Voyager tapi hampir sama kayak di luar angkasa, bertahan hidup juga gitu. Dan setuju sih kalau apa namanya Stowaway itu seolah-olah dibikin natural, kayak memang sebenarnya kalau kita pergi keluar angkasa itu ya kayak gini, nggak ada yang hal-hal heboh kayak gitu, nggak ada yang ada tembak-tembakan laser kayak atau gimana, bener-bener kayak ngalir. Jadi memang yang ingin disampaikan sama Joe Pena itu memang gue setuju sih, memang dibikin natural dan realistis, istilahnya kayak ya kalau luar angkasa itu kayak gini, nggak ada hal yang neko-neko, nggak ada hal yang aneh-aneh, dan
yang dialamin di dalam kapal pun kayak gini sebagian besar di realitanya. Setuju sih, setuju. Betul. Soalnya coba bayangin nih, di ceritanya kan mengenai tentang misi ke Mars. Nanti di mana krunya itu ada 3, tapi ternyata itu ada sosok yang stowaway atau penumpang gelap lah tanda kutip ya, yang ternyata itu jadi dari 3 menjadi 4. Sedangkan suatu misi nih, suatu luar angkasa itu pasti memperhitungkan makanan, memperhitungkan yang terakhir ini oksigen, ya kan? Nah, kalau di Iya. film-film lain pasti wah ini oksigen pasti nggak cukup nih, gimana caranya? Wah pasti kan harus saling curiga. Wah jangan-jangan nih mau bunuh gue nih, jangan-jangan ini. Biasanya kan konflik-konflik yang Hollywood ala Hollywood kan gitu ya. Terus ada Kayak gitu. killer-killernya di apa ditegangin atau konfliknya. Aduh saya sedih nih melihat keluarga saya, kakak saya kangen. Terus teringat kilas masa lalu kan biasanya kan kayak gitu ya. Atau istilahnya yang satu udah punya dia nginget masa lalunya, gimana nih kalau istri saya nih, saya belum punya anak. Biasanya kan di kilas-kilas balikin terus biar lebih melodrama ya. Tapi kalau di sini ternyata sang sutradara ini tidak mau mengambil seperti itu nih. Jadi bagi beberapa orang memang membosankan nih dalam arti. Tapi bagi saya melihat ini, oh oke, mungkin ini maksudnya ini supaya tadi yang saya bilang itu bergerak secara natural nih dalam arti. Dan itu ternyata ya itu yang saya rasakan sih dan kebetulan saya bisa menikmatinya seperti itu. Jadi Nah, bisa enjoy ya, nggak begitu merasa boring ya berarti. Maksudnya tetap bisa enak gitu nontonnya, enjoy gitu. kalau saya pribadi kemarin itu nonton itu cukup enjoy sih dalam arti entah kenapa itu saya nggak merasa bosan sih dalam arti saya bisa menikmati ruangan sempit itu dalam arti terus abis itu saya bisa nikmati dalam arti keindahan daripada angkasa yang sederhana yang nggak terlalu misalnya nggak perlu neko-neko yang dibagus-bagusin atau misalnya di dalam Dikasih efek ya. atau di dalam Si efek CGI pesawat yang yang biasanya kan angkasa kan dibagusin lah ya atau istilahnya ruangan ruangan daripada pesawat tersebut yang kelihatan natural tuh dalam arti bukan kelihatan natural maksud saya kelihatan seperti ya membumi dalam arti ya nggak ada yang peralatan yang super canggih lah atau istilahnya ada artificial intelligence yang bisa robot ngomong-ngomong gitu istilahnya oh ini gini-gini ada gitu jadi dalam arti saya melihat itu cukup membumi dan kebetulan saya menonton itu entah kenapa saya sih enjoy aja sih seperti itu. Nah, tapi berkebalikan sama saya ya, karena ini nih karena mungkin karena ada beberapa plot nih yang kayak agak ganggu. Jadi misalkan nih seingatku itu kan ada stowaway kan, ada penumpang gelapnya. Itu kan ada di atas tuh, kan dia tuh kayak tiba-tiba kan ada darah jatuh. Terus kan itu dia terkunci kan itu di atas. Nah itu kenapa dia terkunci di situ? Terus dan nggak ada kilas balik masa lalunya, istilahnya kayak kenapa dia terkunci di situ. Jadi kayak bener-bener kayak kenapa dia tiba-tiba di situ terkunci dan berdarah dan sebelumnya itu kayak nggak ada orang yang nyadarin kalau dia masuk di situ. Itu agak ganggu. Sebuah plot yang jadinya kayak kurang ngalir dengan pas lah, kayak agak dadak aja gitu, tiba-tiba langsung ada di situ penumpang gelapnya dan benar-benar dari 3 orang itu tiba-tiba jadi 4 orang yang secara kayak dibuat buru-buru kayak dadakan aja tiba-tiba muncul di situ. Pas lagi udah mulai ngalir tuh udah mulai tenang perjalanannya dimasukin konflik. Ya mungkin untuk premisnya memang sebenarnya bagus, ada penumpang gelap tapi ya itu sih jadi kayak agak ganjil di hati juga jadinya. Sama kan tadi udah dibilangin kan kayak ada konflik-konflik misalkan kayak harus ada persediaan oksigen, terus juga ada backupan yang lain. Terus kalau misalkan itu oksigennya habis harus ada pengorbanan nih, harus dibunuh atau enggak. Nah di sini kan yang aku lihat itu ada anak Kendrick kayaknya jadi yang paling menonjol ya di sini ya, anak Kendricknya ya. Dia itu kayak bener-bener ngebelain si penumpang gelapnya ini. Dia bener-bener kayak nggak usah dibunuh dan
si komandannya pun itu kayak dia tuh bener-bener nggak mau balik ke bumi gitu. Kalau kita lihat secara realistis ya, kan itu penerbangan ke Mars itu udah banyak ya, nggak cuma dia doang yang berangkat, nggak cuma tim itu doang, kan udah dilihatin juga tuh di pas mereka datang di kapalnya itu ada banyak tanda tangan kan, jadi kan kayak kalau misalkan memang benar-benar mau nyelamatin nih penumpang gelap bisa banget untuk balik dan istilahnya nggak galim gitu, karena kayak maksa banget mereka pergi dengan backupan segitu dan kayak ego mereka masing-masing, khususnya untuk egonya yang si David Kim ya, yang si cowoknya itu dia kayak udah berusaha keras untuk apa namanya udah dari dulu mati-matian untuk berangkat pergi ke Mars sampai akhirnya terpilih dan dia kayak nggak mau gagal dan pulang, makanya itu ada konflik di situ sih jadinya, tapi sayangnya kurang dimaksimalin dengan baik sih. Dan saat itu juga apa ya, sebenarnya aku banyak pikiran jadinya ya, malah paling banyak ngomong. Itu tuh ada satu lagi nih, ada konfliknya itu posisinya si David Kim itu ngomong sama anak Kendrick dan dia mau istilahnya kan ada tabung persediaan tabung yang di atas yang di langit kan, yang di bagian pesawat yang lain dia nggak, yang ada nggak sih? Ada, betul. Yang di tabung oksigen yang di luar pesawat mereka tapi masih nyambung. Itu kan udah mau bilang itu gimana cara udah bilang ke komandannya itu, bilang komandannya katanya gimana kalau kita ambil persediaan tabung oksigennya di atas aja, itu udah pertengahan-tengahan tuh, dan di situ tuh nggak langsung mempertaruhkan si penumpang gelapnya untuk naik ke atas, tapi harus muter-muter dulu biar hingga akhirnya nanti baru penumpang gelapnya ke atas terakhir, tapi malah jadinya nggak jadi. Ya itu kayak beberapa hal yang ganjel sih, makanya aku kayak rasa kurang enjoy aja nontonnya. Oke. Gitu. Yang paling yang paling jadi tanda kutip itu plot hole itu adalah kok bisa seorang Michael Adams itu terkunci dan tidak ada yang menyadari dan masih hidup, istilahnya seperti itu ya. Dan dalam arti kenapa nih? Nah itu memang sampai sekarang ini itu masih belum kejawab sih kenapa bisa, dan itu dibilang masuk akal ya masuk akal, dibilang nggak masuk akal itu pasti banyak kan ngomong yang nggak masuk akal ya. Yang itu saya setuju sih, dalam arti saya sangat setuju, dalam arti bahwa misalnya ini kok si Michael ini banyak, kok orang-orang pada nggak sadar nih, orang-orang pada nggak sadar si Michael ini ketinggalan, atau misalnya Michael itu di situ tuh ya, jadi penumpang gelap itu. Nah itu kan itu benar-benar yang tidak bisa dimengerti. Tapi kalau untuk kasusnya kenapa nih sang sutradara ini tidak flashback, istilahnya tidak flashback ke kenapa kejadiannya segala macam, itu saya masih bisa nerima karena seperti dalam kenyataan, dalam kehidupan sehari-hari nggak ada flashback. Ngerti ya, dalam kehidupan sehari-hari nggak ada flashback. Jadi yang ada itu mungkin harusnya si Michael itu menceritakan, kita kan lu kenapa lu kok gini, oh gue lagi betulin jatuh gini dan gue pingsan. Nah, dia udah ceritain tuh, nggak perlu flashback, karena kalau flashback itu ya tadi itu tidak perlu bumbu, bagi sutradara ini nggak mau bumbu seperti itu. Sama aja kayak si Michael ini kangen sama kakaknya, nggak ada tuh flashback kangennya. Dia ngomongnya cuma ngomong di tab-nya aja kan, dalam arti nggak dikasih lihat keluarga bahwa ada kakaknya. Malah awalnya saya bingung, saya kira ini jangan-jangan nih nggak orang gila nih, nggak mungkin nggak ngomong sendiri istilahnya. Bisa juga kan. Terus atau si Daniel De Kim tuh yang main jadi David tuh. Nah itu juga dia kangen sama istri juga, nggak ada flashback dalam arti. Atau pas si Anna Kendrick, si Zoe ini cerita mengenai waktu itu dia nolongin orang yang tenggelam. Nggak dikasih flashback kan, cuman berupa cerita nih. Karena yang tadi saya bilang itu, ini seolah-olah ini si Joe Pena ini ingin mengeksekusi seperti kejadian sehari-hari yang nyata. Jadi nggak usah ada kita, misalnya saya nggak cerita sama si Bray nih, Bray, gue gini, tiba-tiba flashback kan nggak ada, itu nggak ada di dunia nyata. Bener nggak? Jadi dia memang bikinnya, jadi nggak mungkin pas kita ngomong kayak gini tiba-tiba langsung
mundur ke belakang kayak ngeritain siapa. Iya bener sih. Jadi Nah, memang dia dibikin natural ya, memang dibikin istilahnya kayak nggak ada sangkut paut ke belakangnya yang dilihatin, bener-bener kayak yang ada di situ ya ada di situ, yang hmm, terjadi di situ yang terjadi di situ, nggak perlu nyatu pautin yang mereka ditampilin, perlunya ya udah diceritain aja dan kita paham gitu ya, kayak gitu ya hmm, jadinya ya. Yang hmm. dimaksud Jopena di sini kan kayak gitu kan berarti yang Betul. ingin disampaikan dia ditulis dalam karyanya ini. Oh gitu, Betul, Nah, paham sih. dia nggak, jadi kan ya tadi itu dia nggak mau istilahnya ya tadi itu nggak seperti film-film Hollywood lainnya atau film-film lainnya istilahnya yang ada kilas balik supaya melodrama tuh istilahnya oh ini nyelamatin atau dengan kakaknya supaya kita lebih lebih simpati dengan Michael, dia kenapa kangen nih udah 2 tahun nih sama kakaknya segala macam, kangen segala macam, atau istilahnya seperti si Zoe waktu ngelamatinnya itu nggak dimelodramakan dengan kilas balik nih karena itu dunia nyata seperti itu. Nah, mengenai konflik, nah apa, kenapa nggak langsung ambil aja? Kan tadi itu Mm-mm. si apa si komandernya itu si Marina ya, Marina itu dia itu kan meminta si Bernard kayak itu coba deh ini nih alganya ini dibikin oksigen deh istilahnya kan, yang akhirnya itu malah malah mati malah gagal semua kan. Itu eh, tadi itu saya yang menyangkal bahwa apa si David itu bukannya orang yang egomaniak dan ego. nggak mau kalah sendiri. Dia ini sudah mengorbankan penelitian dia nih. Ini penelitian dia ini udah kacau, udah habis, udah nggak ada artinya lagi nih karena penelitian dia itu alganya itu harusnya kan banyak tuh. Akhirnya kan setengahnya udah habis. Kan artinya kan dia kan sudah mengorbankan diri yang seperti itu. Nah, terus kenapa itu bisa terjadi? Ya tadi itu balik lagi kita menempatkan diri sebagai Chopena ini melihat konflik ini ya sebagai komandernya dia akan ngomong ya udah kita kasih waktu deh 10 hari nih 10 hari kita coba plan E, plan B, plan C kita minta ke bumi ada ide apa terus oke, David kamu itu nampak coba deh buat oksigen gini-gini. David bilang oh nggak bisa gini-gini udah pokoknya coba deh buat dulu deh supaya karena kalau keluar itu kan resikonya kan beresiko sangat beresiko tinggi untuk nyawa daripada penumpang lainnya. Kenapa kita nggak mencoba Nah plan ya itu ya. C yang ada dulu nih? Ini sih kalau menurut saya nih. Terus yang pertama si komandernya ini kan tangannya patah, istilahnya kesleo bukan patah lah kesleo ya yang baik gitu. Nah si Michael ini udah mencoba naik-naik itu gagal karena dia nggak ada latihan sama sekali. Si David bisa cuman ya itu tadi itu orangnya mabok kan ini juga aneh juga nih kok jadi astronot bisa mabok udara sih. Yang pasti itu kan dia muntah kan itu kan Nah itu salah satu kenapa dia pas latihan nggak gagal di awal karena mabuk, kenapa bisa kualifikasi masuk ke seleksi gitu. Iya salah satu plot juga sih yang tapi kalau agak itu ganjel gitu. saya masuk akal sih dalam arti gini kita latihan simulasi kita merasa itu latihan. Tapi kalau kita Mati ya. pesawat sendiri nih, duduk, aduh mati udah tegang, wow, habis itu duduk, ya mungkin bukannya mabuk udara mungkin ya, tapi mungkin udah mabuk udara ditambah dengan dia tegang kalau menurut saya sih. Walaupun ya saya sih merasa lucu juga sih ini kok mabuk udara sih ya. Berarti kan dia tegangnya itu. Nervous langit dia. Nervous langit, bukan mabuk langit Nervous ya. langit dia pertama kali keluar angkasa kan itu. Udah Pasti pertama tegang sih. sama aja kayak kita pertama kali naik misalnya pesawat terbang itu pesawatnya tiba-tiba masuk ke turbulen. Nah, itu kan juga kan mungkin kan Ya, bisa 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 jadi kayak samping dia kayak gimana nih mau jatuh takut jatuh kayak gitu ya. Iya sih. Jadi sih itu sih dalam arti kalau yang tadi Jadi saya masalah hmm. gimana gimana? Nah, tadi itu yang kalau menurut saya sih seperti itu sih kalau yang tadi itu kenapa konfliknya nggak langsung to the point aja ya tadi itu karena ingin dibuat seperti dunia nyata nih kita harus ada plan E, plan B, plan C yang masuk akal dulu nih yang tidak membahayakan kru nih karena kalau kita naik keluar langit segala macam itu kan ada
kemungkinan besar kecelakaan lah atau apa. Itu sih kalau menurut saya sih seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, Nah, tapi sayangnya banget nih, audiens itu kayak lebih mengharapkan kalau film luar angkasa ya balik lagi ke ala-ala Hollywood yang ada aksi-aksinya, yang ada tension-tensionnya. Jadi kayak yang aku rasain kayak kenapa nggak langsung aja? Kan itu langsung lebih kayak udah ngorbanin si penumpang gelap. Nah, itu yang diharapkan sebagian besar sama audiens yang nonton. Makanya kenapa mereka sebagian besar reviewer juga mikirnya kayak boring, flat, konfliknya nggak terlalu banyak, dan istilahnya kayak kok lama untuk menuju ke sana tuh lama. Itu sih eh, kurang masuk ke hati para viewer yang ingin sebuah hal-hal yang gerem gitu di satu film Stowaway ini. Apalagi kan castingnya udah keren-keren itu. Ada Toni Collette kan, Anna Kendrick, siapa lagi, Daniel Day Kim, sama satu lagi siapa lupa. ya, Kan itu udah termasuk keren itu. hmm. Casting itu udah keren-keren dan ekspektasi mereka pasti kayak filmnya juga bakal keren, ada aksinya juga. Misalnya ngeblend antara drama sama aksinya itu pas, tapi jatuhnya drama dan bener-bener dibikin realita itu sesuai realitas yang ada. Jadinya kayak kurang nih jadinya bagi sebagian besar penonton. Ya, jujur sih, maksudnya pas pertama kali saya mau nonton, saya melihat nih tulisannya kan tulisan di ringkasan cerita kan, a three-person crew on a mission to Mars face an impossible choice, cie kan, wah gimana ya, an unplanned passenger jeopardies the life of everyone on board. Wah, itu ngebayangin, wah ini gara-gara satu penumpang gelap Udah membahayakan nyawa banyak orang. Kira-kira nih konflik ini bakalan berusaha menyelamatkan diri masing-masing nggak? Nah, jujur pertama kali saya baca istilahnya sinopsisnya, saya berpikir, wah ini jangan-jangan nih bakalan ada istilahnya thriller-thriller ala-ala pengen istilahnya saling menyelamatkan diri sendiri, atau ada tokoh-tokoh yang egois, kan biasanya kan gitu ya, egois, oh nggak boleh nih, pokoknya dia yang harus mati, gini-gini, biasanya kan gitu ya. Berarti ya. nah, Pas di sini biasa. tokoh David pun yang dalam arti yang serta merta memberikan istilahnya obat untuk tanda kutip bunuh diri istilahnya ya, itu pun nggak dibikin bombastis, bukan nggak dibikin bombastis yang matanya melotot, kamu itu harus bunuh diri, istilahnya nggak gitu, ya. Kan bisa biasa kan kalau itu kan melotot kan, gara-gara kamu nih kita bisa mati, ini satu-satunya nih yang kami selamat nih. Terus tiba-tiba si Michael mungkin berpikir dalam hati, wah ini brengsek juga nih, semua orang ingin membunuh saya nih. Kalau gitu saya akan bunuh dia dulu nih, saya akan racunin dia, minuman dia. Nah mungkin kan bisa gitu kan. Tapi enggak, ini Itu malah jadi jatuhnya jadi sinetron kalau sampai kayak gitu banget. Hollywood soap opera gitu. kan bisa. Dalam arti gini, obatnya itu tiba-tiba si Davidnya lagi lengah, tiba-tiba Davidnya disuntikin. Kan bisa kan? Kan dia tahu, wah ini si David nih Bisa banget. waktu itu pengen ngebunuh gue nih. Oh, pasti nih kalau dia lengah nih, dia lagi istirahat, gue tusuk dia. Nah, terus habis itu ada Langsung. saat-saat yang tegang-tegangnya gitu, terus tiba-tiba si Davidnya nengok belakang, nggak ada orang. Kan kayak gitu kan bisa kan? Nah, tapi enggak. Tapi memang benar kalau dilihat dari premis memang setuju dari trailernya juga itu kayak bakal seseru itu, kayak ada trailernya itu bener-bener pilihan hidup atau mati loh yang dilihat itu sih, makanya kenapa pas ekspektasinya dari lihat trailernya itu udah keren, udah casting pas dan nonton jatuhnya malah realitas bukan seperti yang diharapkan ekspektasi, makanya langsung pada kecewa pas nonton. Sebenarnya bagus-bagus aja sesuai realita, maksudnya kayak memberikan poin yang baru, nggak seperti mediocre biasanya yang selalu kayak gitu terus kan kalau di luar angkasa konflik-konfliknya fresh, tapi ya itu sebagai besar orang jadi kayak ada yang kurang dan flat gitu aja. Apalagi endingnya, menurut BB69 endingnya kayak gimana? Puas atau enggak? Kalau saya sih puas sih, berarti puas. Karena berarti kita langsung ngomong endingnya ya.
Kalau menurut saya puas sih, karena dalam arti si Zoe-nya itu ya emang menjadi dirinya dia sendiri. Dalam arti inilah yang tadi saya bilang, yang ingin saya bilang itu sebenarnya ini di sini akan diperlihatkan bahwa seseorang akan menjadi dirinya sendiri, misalnya menampilkan dirinya sendiri itu di kala ya tadi itu nih di ujung-ujung tanduk nih, dan si Nah, Zoe ini ternyata ini punya jiwa yang seperti itu, dan itu menurut saya sih oke, dan masuk akal menurut saya, masuk akal juga, masuk akal. Seperti itu. iya, sejujurnya kalau gue mikirnya juga masuk akal. Istilahnya di situ kan termasuk open ending nggak sih? Kayak kita nggak tahu dia bakal mati atau enggak kan, karena dia cuma duduk doang di atas kayak bagian pesawat terpa ultravioletnya matahari. Maksudnya kayak banyak pikiran, jadi kayak wah ini bakal gimana nih. Dan kalau aku sendiri sebenarnya memang sedikit agak gantung jadinya ya kalau open ending kayak gitu. Jadi kayak ya itu kembali lagi sih, karena tadi yang aku rasain selama nonton dari awal dibawa sampai akhir itu mengharapkan sesuai ekspektasi ketika lihat trailer, jadinya kayak mungkin ekspektasinya terlalu tinggi kali ya, jadinya kayak agak ngedrop gitu, dan endingnya kayak gitu jadinya tambah kecewa lagi. Tapi ya itu kalau gue lihat dari poin kayak BBC9 tadi bilangnya tentang naturalisasi realitasnya yang ingin ditampilkan sama Jopena dalam penulisannya, yaitu gue setuju, dan memang itulah hal yang terjadi di hal nyatanya, dan dia benar-benar nunjukin dirinya dia, eksistensinya dia, istilahnya kayak jati dirinya dia ketika di ujung tanduk suatu masalah. Dan mungkin kalau dari segi penyampaian ceritanya dari Jopena itu, kalau bagi yang menerima dan nangkep film ini, ya mungkin kayak BBC P9 ini bakal istilahnya nggak kurang, jatuhnya bagus gitu. Tapi kalau sebagian besar orang ya ingin menikmati film ini dengan istilahnya ada hiburan dan konfliknya, jadinya ya itu kecewa sih, nggak kurang sih jadinya. Nah, itulah. Aduh. Dalam arti ini plus minus sih Mas, dalam arti bagi mereka yang merasa ini harusnya ini bisa menjadi suatu film yang lebih drama, bisa. Ini seharusnya bisa menjadi film yang lebih thriller, bisa. Ini harus bisa menjadi lebih rasa horor, bisa. Ini bisa lebih rasa campur aduk, bisa juga. Cuma ya dalam arti ini keputusan daripada sang sutradara dan juga sang penulisnya kan juga mereka juga Jopena sama satu temannya itu yang sering nulis bareng tuh ya. Nah nah itu juga maksudnya emang kalau dilihat jejak rekamnya emang mungkin tipe-tipenya seperti ini nih dalam arti mereka, dan tipe-tipe masing-masing sutradara kan biasanya kan kita kan udah bisa kebaca tuh ya dari jejak rekamnya, dan mungkin ya karena ini skenario mereka yang buat juga ya, jadi akhirnya itu ya sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, seperti itu sih. Nah, kayak soal apakah dia meninggal apa enggak, itu juga sampai sekarang pun kayak sang sutradara juga nggak ngasih tahu. Cuman kalau kita cuman lihat aja, oh ini pakaiannya udah kebakar, terus abis itu si Zoe-nya itu udah terkena radiasi, kebakar di mukanya segala macam. Ya mungkin istilahnya kalaupun dia masuk, dia juga umurnya nggak bakal panjang, bahkan lebih sengsara mungkin ya. Dalam arti kalau menurut saya kenapa si Zoe ini lebih memilih menikmati kehidupan, mungkin nih kehidupan akhirnya itu di melihat planet Mars yang masih kecil itu, yang masih jauh ya, karena mungkin dia kan latarnya kan medis, dia udah tahu dalam arti bahaya apa, atau istilahnya dia akan menjadi seperti apa nih kalaupun gue masuk cepat buru-buru masuk ke dalam, gue akan sengsara seperti apa dalam arti, atau seperti maksudnya matinya juga mati perlahan-lahan, tersiksa istilahnya. Sedangkan kalau di luar mungkin dia ya matinya habis kebakar, karena pakaiannya kita udah lihat ada sundut gitu kan. Seperti itu sih. Walaupun pada akhirnya memang open ending dalam arti sang sutradara bahkan pemain pun nggak tahu ini seharusnya itu mati apa enggak sih. Seperti itu. Hanya Jopena dan Tuhan aja yang tahu sih. Karena dia yang nulis. Loh benar. Sama temennya juga yang satu, sama temennya yang satu. Temennya nih saya pernah, oh ya Ryan Morrison. Nah seperti itu. Iya, Ryan Morrison. Nah kalau dari aktor aktrisnya gimana nih Mas? Dalam arti apakah ada yang menonjol
atau istilahnya sayang nih kok nggak dipergunakan atau gimana? Yang sayang itu Toni Collette-nya, kayak Yes, kurang maksimal aja dia. betul. Yang ditonjolin di sini tuh anak Kendrick-nya. Anak Kendrick bener-bener dia ambil jatah banyak sampai di akhir pun dia jadi jatahnya kan. Dan bener-bener untuk Daniel Day-Kim juga udah bagus sebenarnya. Mereka tuh semuanya udah bagus untuk performance-nya. Cuma ya itu aja. Dibikin natural, dialognya pun juga dibikin senatural mungkin. Jadinya nggak bisa jadi tempat untuk nonjolin segi performance. Ngerti nggak? Ngerti. Kalau jadi kalau ada istilahnya kan ada drama yang istilahnya ada satu yang porsi untuk nonjolin performance dia pasti jadi bakal nonjol. Tapi di sini kan dia kayak porsinya untuk semuanya. Betul. Mereka dapat jatah masing-masing. Jadi misalnya nggak ada istilahnya kalau dari Academy Award itu nggak ada best aktris sama supporting aktrisnya kan. Di sini mereka semua dapat jatah. Tapi ya cuma itu sih yang menonjol Anna Kendrick, yang kurang disayangkan nggak ditonjolin itu Toni Collette. Yang lain udah lumayan sih. Kalau yang pertama itu saya setuju si Toni Collette itu tidak dipergunakan secara maksimal ya. Mungkin karena memang natural lah dalam arti seorang pemimpin tapi natural. Biasanya kan kalau di film-film fiksi, science fiction lain kan pemimpinnya itu kan agak-agak kolerik, agak-agak gimana ya istilahnya kelihatan ya. Tapi di sini kok lebih ke arah tenang, istilahnya seperti biasa-biasa aja, walaupun dia marah maupun apa dia kayaknya biasa-biasa aja tuh. Emang kurang dimaksimalkan, tapi dengan alasan ini untuk tanda kutip naturalisasi tadi Mas bilang ya, naturalisasi Mas Indri yang bilang nih. Nah, itu jadi kita bisa mengerti. Kebalikan dari Mas, yang justru yang saya sangat suka penampilannya itu adalah yang itu si Samir Anderson-nya, si Michael-nya. Di sini ini kita bisa lihat nih, dia ini berbagai macam istilahnya emosi dimainkan. Dari dia pertama kali kebingungan, ketakutan, baru sadar, terus habis itu dia bahagia, bahkan yang ngomongin soal jazz tuh, ini musik apaan sih nih? Kok kayak gini sih? Berantakan banget. Misalnya atau bercandain yang Bird ini, pemain basket ya? Bercanda gue. Nah, itu dia dari mimik wajahnya sih menurut saya sih itu dia benar-benar bisa natural sekali nih. Sampai adegan dia dikasih tahu lu harus mati. Soalnya kalau enggak lu membahayakan kita semua. Nah, di situ tuh hancur lulunya ini nih si Samir Anderson ini saya pribadi bisa ngeliat nih dan itu justru yang menurut saya ini dia ini paling menonjol nih. Kalau Daniel Day-Kim kan kita udah tahu lah, nanti dia main juga udah di Lost segala macam udah atau Hawaii Five-O ya. Nah itu udah tahu lah kita. Nah terus mengenai Anna Kendrick ya siapa sih yang istilahnya ini kan pemanis banget ya dalam arti ya kita kan kayak siapa yang nggak nonton ini karena Anna Kendrick kayak si Brave channel ini sini aja channel kan dibilang ya siapa sih yang nggak sama Anna Kendrick kan. Nah tapi justru saya pribadi ini agak menyayangkan si Anna Kendrick ini bukannya jelek mainnya tapi dia tidak berkembang dari peran-peran yang sebelum-sebelumnya itu baik itu di Pitch Perfect ataupun peran-peran di film sebelumnya itu kalau saya lihat di sini saya masih melihat sosok Anna Kendrick bukan sosok Zoe. Seperti itu kalau saya pribadi nih. Jadi dari cara ketawanya, dari cara nada ngomongnya, itu nada ngomong seorang Anna Kendrick bukan seorang Zoe. Nah, itu dia nih. Nanti bukan berarti aktingnya jelek, tapi yang saya sangat sayangkan adalah dia ini tidak berkembang aktingnya nih, dibandingkan dengan film-film sebelumnya. Itu kalau saya seperti itu. Ya, kalau untuk yang terbaik, istilahnya yang menonjol siapa sih Michael-nya ini, ya gue juga lihat untuk mimiknya, memang dia yang paling dapat porsi emosional dari yang bingung sampai kangen ke anaknya, ke putrinya, sampai dia ada keputusan dapat obat mati, terus telepon gitu, dapat sih, emang dapat sih, dan ya setelah dilihat-lihat ya gue setuju sih kalau memang anak Kendrick jadi kayak bukan Zoe di sini, jadi kayak dia nggak dapet masuk ke perannya Zoe, dia jadi kayak anak Kendrick aja, meranin anak Kendrick aja di sini, meranin Zoe, bukan pure dia jadi kayak Zoe di sininya. Gue setuju sih.
Itu sayang sih, itu saya pribadi kan suka nontonin film si Anna Kendrick tuh, dan dia emang orang berbakat, tapi sayang Ketahuan, ketahuan karena anak Kendrick nonton. karena saya kan dia kan musik untuk main musikal dia oke, main action komedi oke, dalam arti seperti itu. Dan ini kebetulan nih film pertamanya science fiction nih, science fiction yang serius, dalam arti harus ini jadi tempat pembuktian nih. Saya berharap nih, benar-benar berharap nih dia ini bisa menaikkan level nih. Gak taunya itu ya actingnya itu ya sayang, ini mungkin dia harus diberi kesempatan lagi seperti ini. Padahal ini termasuk santai sih. Dan nanti termasuk yang nggak perlu yang watak-watak banget sih sebenarnya kalau di film ini, karena naturalisasi banget yang tadi Mas bilang. Naturalisasi itu. Jadi iya sih, Toni Collette sama Anna Kendrick akhirnya jadi kurang dimanfaatin dengan maksimal. Dan kesempatan Anna Kendrick untuk membuktikan performance-nya dia, padahal ini udah istilahnya performance-nya yang dibutuhin di sini tuh nggak bertele-tele, nggak berat banget, santai gitu, tapi kurang dimaksimalin. Sayang aja berarti ya. Nah, mengharapkan. Kalau dari film Stowaway ini, pesan yang Mas Bray dapat apa nih kalau setelah nonton film ini? Kalau sebelum ngobrol dengan BB69 ya, itu tadi awalnya flat, boring, dan kayak ya kita di sini cuma kayak apa sih, lihat bertahan hidup mereka, dan konfliknya pun perlahan, dan kayak juga sedikit agak, karena mungkin karena kurang itu ya, ada ganjel di hati, jadinya kayak belum dapat pesan atau kesan yang masuk sampai sini. Jadi kayak oh ya udahlah gitu, kayak nggak dapat apa-apa yang berarti banget gitu, nggak dapat apa-apa gitu. Tapi setelah ngobrol kayak gini ya sebenarnya ya jadinya memang oh iya, memang yang aku dulu pikirin itu mungkin apakah memang Jopenanya bikin naturalisasi ya, karena pengen dibikin natural banget ya. Istilahnya yang ingin disampaikan adalah bahwa sebuah film luar angkasa itu nggak harus selalu yang penuh action ala-ala Hollywood pada biasanya, tapi inilah realitas sebenarnya kalau berangkat ke luar angkasa itu kayak gini. Itu sih yang aku dapetin setelah ngobrol bareng kayak gitu. Atau pas endingnya itu pas si Zoe-nya lagi menatap itu, tiba-tiba ada Captain Marvel gitu ya, terbang kayak di film pas Iron Man lagi sekarang tiba-tiba ada Captain Marvel. itu benar-benar jadi random sini, jadi random sih sumpah. Aduh. Atau ada makhluk Mars. Itu beda universe berarti. Oke. Jadi makhluk sama DC dan ya. Nah, kalau tapi ya sih mungkin kesannya bagi sebagian banyak orang, dan mungkin aku yang rasa ganjel ya itu kayak kurang aja, dapatnya kayak flat aja, nggak begitu banyak dapat, dan kayak mungkin jadi kayak ditinggalin aja pas tengah-tengah karena kayak terlalu lama aja. Padahal kalau bisa mungkin konfliknya agak disempitin dikit, itu durasinya bisa dipendekin dikit 1,5 jam mungkin, itu mungkin bisa lebih enak ya. Naturalisasinya tuh lebih mungkin bagi orang-orang yang suka entertaining bakal dikit lebih suka, maksudnya kayak nggak begitu boring banget. Tapi karena ini 2 jam kan, 2 jam nggak sih durasinya? 2 jam ya? Durasinya 2 jam. Kurang hampir 2 jam ya? 119 betul, 2 jam kurang 4 menit. Nah itu terlalu lama sih bagi orang-orang yang mencari film luar angkasa, apalagi udah dijanjiin sama trailernya yang premisnya pun juga bagus gitu. Itu sih yang aku dapetin, yang aku rasain kayak gitu. Ya tadi saya hampir lupa, kalau mengenai CGI atau tata kameranya gimana Mas? Nggak terlalu muluk-muluk ya, dia dari awal aja nggak nge-shoot kapalnya dari luar, tapi di dalam kabin kapalnya, cuma dari sudut pandang mereka gitu, lihat luar angkasa yang wow, luar angkasa kayak gitu. Sinematografi untuk CGI-nya itu juga nggak terlalu menggunakan special effect yang banyak ya, karena dibikinnya natural. Tapi yang aku pernah baca itu katanya hitung-hitungannya untuk pergerakan kayak langitnya, luar angkasanya, bintangnya itu katanya sesuaiin sama sains asli. Jadi kita kayak beneran setelah aku baca-baca jadi kayak tahu, oh berarti yang aku lihat ini itu pergerakan luar angkasa yang sebenarnya kayak gitu. Jadi untuk CGI-nya
nggak banyak, nggak muluk-muluk kan kayak di Marvel pas pergi ke luar angkasa, kayak Thor gitu yang di langitnya sampai warna-warni kayak gitu. Enggak, di sini benar-benar ya itu yang ditampilin kayak Joe Pena inginkan, performance-nya natural, ceritanya natural, CGI-nya pun juga natural. Ya, jadi istilahnya kesimpulan itu baik itu CGI-nya atau sinematografinya itu ibaratnya seperti kita nonton dokumenter kali ya, seperti itu ya. Jadi istilahnya natural, berarti nggak ada sesuatu yang menghebohkan, istilahnya pergesekan daripada apa atmosfer pesawat dengan atmosfer itu nggak terlalu istilahnya nggak terlalu diperlihatkan. Ataupun pas badai matahari pun itu cuman seperti kayak aurora ya, dalam arti kayak cuman lewat doang gitu ya, nggak ada sesuatu yang wah mataharinya ataupun misalnya pas kena ke orang itu kebakar panas itu nggak ada. masuk neraka. Panasnya masuk neraka. Ya itu dibikin natural itu sesuai keinginannya Jovina tadi. Jadi memang udah. Jadi ini overall nih film Stowaway ini mungkin bukan untuk semua orang nih atau bukan untuk semua penonton nih. Dan istilahnya bagi mereka yang mengharapkan sebuah film science fiction yang bombastis, istilah yang konfliknya istilahnya wah, istilahnya atau bahkan ada aksinya atau bahkan istilahnya usaha menyelamatkan dirinya itu yang terlalu wah banget lah istilahnya atau yang terlalu mencekam segala macam itu mungkin nggak cocok nonton film ini nih karena ketegangannya pun itu dalam arti ya dibuat secara natural, dikejar-kejar dengan waktu, dikejar-kejar dengan cahaya badai matahari, terus jatuhnya pun misalnya kalau dia jatuh segala macam itu nggak terlalu ada sesuatu yang gimana. Tapi kalau mereka yang merasa ingin menonton sesuatu nih science fiction yang berbeda, di mana itu seolah-olah ini dibuat secara natural, secara istilahnya konfliknya juga seperti konflik di dunia nyata, mungkin nih baru bisa menikmati nih. Jadi jangan terlalu berharap sebuah film science fiction yang tadi itu bombastis gitu. Gimana Mas? Kalau menurut Mas gimana Mas? Ya itu. Ya, kalau mau nonton ini ya jangan berekspektasi tinggi dulu, jatuhnya kecewa saya. Dan itu benar. Kalau yang suka natural, misalnya kayak pengen hal yang baru, tonton Stowaway. Kalau pengen yang istilahnya yang bombastis, cerita luar angkasa bombastis, ya jangan nonton Stowaway. Nanti malah jatuhnya ya bosen, ada yang kurang, ceritanya flat. Mending nonton superhero yang di luar angkasa kayak Thor kan yang tadi. mungkin Thor pas lagi di akhir filmnya nyelamatin anak Hendrik kan, bisa jadi. bisa atau tiba-tiba keluar Doctor Strange gitu ya, multiverse. Nah, ada Dormammu di situ, Dormammu lagi. Dormammu ulang-ulang. Asal anaknya Hendriknya dibakar terus. Yang kita mau Mephisto. malah jadi ngomongin Marvel. Iya soalnya ini ngomongin Marvel karena kemarin itu baru Phase 4 baru diumumin ya, jadi ya kurang lebih masih seger lah diingatan kita nih Phase 4 nih. Oke. Mas, thank you banget nih Mas Alfian nih menjadi teman Kongko BB69 untuk saat ini nih Mas. Mas, kalau misalkan kalau kita ingin melihat istilahnya baik itu IG ataupun konten di YouTube daripada Sini Aja channel, ini gimana nih Mas? Kemana? Caranya gampang banget. Tinggal klik di pencarian di YouTube, cari aja Sini Aja. Atau enggak, misalkan ada series atau film baru, tinggal cari aja judul filmnya, tambahin Sini Aja. Udah pasti muncul reviewnya Sini Aja. Dan bisa juga mampir di Instagramnya juga di @siniaja channel, Facebooknya Sini Aja channel, dan Twitternya Sini Aja channel. Oh sama. Sini aja ya, sini saja, tapi aja. Sini aja, anak gaul, nggak baku. Yang terakhir ngebahas Jupiter Legacy ya di channel YouTube-nya ya, baru tadi ya, baru hari ini ya. Jupiter Legacy.
Oke, sekali lagi thank you banget nih, Bre. Terima kasih. Lain kali misalkan kalau ada kesempatan lagi kita ngobrol-ngobrol lagi film-film yang lain nih, baik Boleh itu banget. serial maupun film satuan ya. Boleh banget. Tinggal aja langsung hubungin kontak sini aja. Oke. Dan untuk Sobat BB69, jangan lupa juga untuk mendengarkan episode-episode kami yang selanjutnya maupun yang sebelumnya nih, karena mempunyai tema-tema yang berbeda. Sekali lagi, terima kasih untuk para Sobat BB69 dan teman koko kami nih, Sini Aja Channel. Dan sekali lagi, terima kasih dan see you. See you.